Tabe bro bray, bagaimana kabar kalian? Semoga kabarnya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan tetap semangat. Bunda kembali lagi memberikan satu hiburan ramalan kali ini. Setelah pihak ketiga mendapatkan karma, apa di pikiran mereka tentang kejadian yang menimpa mereka? Dan jadikanlah hanya sekedar hiburan ramalan dari Bunda. Semua kembali meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekali lagi, pakai intuisi setiap mengambil satu keputusan. Perbanyak meminta petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini tidak pilih-pilih kartu, Bunda akan buatkan. Judulnya, setelah pihak ketiga mendapatkan karma, apa di pikiran mereka ke depannya. Ya, mempersingkat waktu, Bunda berdoa dulu. Ya, Bunda kasih semangat di pikiran pihak ketiga ke depannya. Setelah mendapatkan karma, apa yang dipikirkan pihak ketiga untuk langkah ke depan? Ya pastinya kan secara manusiawi ya, berpikir ada yang sadar, ada tetap menyalahkan keadaan atau menyalahkan gara-gara misalnya kamu. Setelah pihak ketiga mendapatkan karma di pikiran mereka. Oke. Satu kartu. Di sini sebagian pihak ketiga. Bunda mulai dari misalnya pelakor pebinor atau selingkuhannya. Di sini awalnya mereka berpikir ini teguran dari semesta buat dianya karena sudah merebut atau menyakiti kamu. Atau menyakiti kamu, seperti itu yang Bunda rasakan. Di sini juga ada keinginan ketegasan pelakor pebinor untuk memperbaiki kesalahan. Jadi pikirannya seperti itu, ingin memperbaiki kesalahan. Bila posisi ini pihak ketiga, yaitu mertua atau orang tua, ipar dan kerabat lain-lainnya, bro bray, sesuaikan saja dengan kondisi kamu alami. Mereka tidak merasakan karma, mungkin mereka mempunyai prinsip tentang usia yang lebih tua dan harus dihormati, harus didengarkan, dihargai. Sehingga masih berharap bahwa teguran menimpa mereka atau anak-anak mereka ini hanya kebetulan saja. Jadi mereka berpikir hanya kebetulan saja, bro bray, bukan karena sudah zolim ke kamunya atau ke orang-orang yang lain. Karena di sini anak mereka mendapatkan musibah, bisa saja anaknya mereka hamil di luar nikah, tiba-tiba harus membicarakan pernikahan. Ada juga sebagian anak mereka ini dibully. Ada juga seperti penipuan, atau ini sebaliknya keluarga dari mereka, anak kesayangan misalnya seperti itu, atau anak mantu kesayangan, ipar kesayangan. Itu yang Bunda rasakan. Oke. Bila di posisi pelakor pebinor, selingkuhannya, nah, Bunda harus sampaikan itu dulu ya, bro bray, agar kalian bisa pahami cara Bunda membacakan kartu tarot. Dan minta maaf juga bila sebagian tidak paham cara Bunda membacakan kartu tarot, karena ini tidak sebagian kartu yang Bunda bacakan, apa yang Bunda rasakan dan Bunda lihat secara kasat mata. Jadi bila disampaikan berbelit-belit dari negara lain saja paham apa yang Bunda sampaikan. Masa kita sesama negara Indonesia saling menjatuhkan seakan hebat. Bila hebat ya silahkan buat konten lain, bro bray. Oke. Bunda tidak ambil kartu yang karena di sini nih energinya tidak bagus. Dimulai bila posisi pelakor pebinor, di sini mereka mengetahui
bahwa karma yang mereka dapatkan selama ini ternyata hasil dari mereka salah menerima pasangan kamu. Bisa saja pasangan kamu ini berpura-pura ada masalah dengan kamunya. Si pelakor pebinor kasihan akhirnya menerima tawaran dari pasangan kamu dari elemen udara, Aquarius, Gemini, Libra, elemen tanah, Capricorn, Virgo, Taurus, elemen air, Pisces, Cancer, Scorpio. Jadi si pelakor pebinor ini hanya gayung bersambung seperti itu. Jadi pemeran utama ini pasangan kamu. Bila kamu ingin tahu bagaimana pikiran mereka ke depannya, ada rasa ketakutan pelakor pebinor. Di sisi lain ada ancaman atau tidak bisa terlepas dari pasangan kamu dari elemen tanah, air, udara, karena ada tekanan. Ada juga seperti pemikat dari pasangan kamu untuk mengendalikan si pelakor pebinor, sehingga pelakor pebinor atau selingkuhan ini hanya bisa mengikuti apa kata si pasangan kamu. Jadi pikiran mereka ini ada panik, ada diam-diam tanpa sepengetahuan pasangan kamu, mereka mengundurkan diri. Ini pikirannya ke depannya, bagaimana caranya si pasangan kamu ini jangan terlalu mendominasi, karena mereka juga tertekan dengan ucapan pasangan kamu, tindakan pasangan kamu. Jadi di sini di posisinya ini pasangan kamu ini terlalu mendominasi, bro, ya mungkin NPD. Di posisi ini kamu juga mendapatkan, si pelakor pebinor juga mendapatkan. Jadi pikiran pelakor pebinor ini setelah mendapatkan karma seperti yang Bunda sudah jelaskan sebelumnya. Di sini siap tidak siap dari Libra, pasangan kamu Libra ya, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, Scorpio, ingin mengakhiri hubungan dengan pasangan kamu. Pikirannya sudah bulat, tidak mau lagi bersandiwara, walaupun kemungkinan si pasangan kamu ini sudah membentuk keluarga dengan pelakor pebinor. Karena di sini pelakor pebinor merasa terkekan juga dengan ucapan pasangan kamu, tindakan pasangan kamu. Jadi pasangan kamu ini memang zolim tabiat ya, dominan, atau sudah mendarah daging, keegoisan di hubungan ini. Jadi kedepannya si pasangan kamu yang Bunda sudah sampaikan ini berdiling dengan kedepannya pelakor pebinor atau selingkuhannya ini dari Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Scorpio, Libra berpikir bagaimana caranya mengakhiri hubungan ini, karena hubungan ini sudah toksik, tidak bisa lagi dipertahankan walaupun posisinya punya anak. Di sini mereka juga dihancurkan oleh pasangan kamu. Dan justru ini pelakor pebinor berpikiran mencari orang pintar, dan ada juga sebagian pelakor pebinor ini menyesal sudah melakukan hal-hal misalnya memelet atau memakai susuk, karena kemungkinan mereka sudah jatuh cinta, tapi ternyata itu hanya tipu daya dari pasangan kamu. Tapi zodiak yang Bunda tidak sampaikan ini berdiling dengan pelakor. Justru pelakor dan pebinor selingkuhannya, walaupun sudah berbagai macam masalah dengan pasangan kamu, mereka tetap berpikir bagaimana si pasangan kamu ini bersikap baik, menurut, walaupun ujian sudah mereka lalui, walaupun apapun tantangannya, misalnya seperti itu, energinya apapun tantangannya, mereka akan tetap memiliki si pasangan kamu karena sudah terlanjur basah. Jadi ada keinginan si pelakor pebinor mencari orang hebat lagi, orang pintar. Apapun itu mereka korbankan, ada mengorbankan sesuatu. Di posisi ini ada perjanjian yang dilakukan oleh si pelakor pebinor selingkuhannya, yang zodiak pasangan kamu yang Bunda tidak sampaikan. Jadi ini saja posisi yang dilakukan oleh pelakor pebinor selingkuhannya. Pikirannya begitu ke depannya. Bila ini mertua kamu atau orang tua kamu atau anak kesayangan, anak mantu kesayangan, ipar kesayangan ya, atau
ini kerabat pekerjaan, setelah mereka mendapatkan karma atau ujian, pergerakan mereka apa yang mereka lakukan, atau apa di pikiran mereka tentang karma mereka lalui atau mereka sudah dapatkan. Ini tetap tenang kalian bro-bray. Sekali lagi ini hiburan, jangan emosi atau kesal. Tetap kendalikan diri kamu, semua kembalikan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan mau melihat bro-bray, ada keadilan yang merasakan. Satu kartu di sini, bila keseluruhan pihak ketiga yaitu mertua kamu, orang tua kamu, atau anak kesayangan, atau anak mantu kesayangan, ipar kesayangan, misalnya seperti itu, atau siapapun ini, mereka menyadari energi ini dari tahun 2019, 2020, 2021 sampai di tahun ini bro-bray 2026. Bunda lakukan video ini atau Bunda buatkan video ini. Mereka setelah merilis apa yang sudah mereka lakukan ke pasangan kamu maupun kamu yang kemungkinan anak kesayangan, anak mantu kesayangan misalnya seperti itu ya, atau ipar kesayangan, atau yang mereka pertahankan bahwa benar kalian yang salah. Sini ada ingin melepaskan orang-orang yang selama ini munafik di sekeliling mereka, terutama anak mereka atau anak mantu mereka atau anak kesayangan apapun. Itu energi pikiran dari pihak ketiga. Jadi energinya Bunda sudah bacakan dari tahun 2019. Ada yang salah. Ternyata yang mereka bangga-banggakan, misalnya anak kesayangan, anak mantu kesayangan, atau cucu kesayangan, kalian punya anak dari pasangan anak mereka itu ya, ternyata mereka paling brengsek. Jadi si pihak ketiga ini merasa tertipu. Kemungkinan pasangan kamu keras, tegas, langsung meninggalkan begitu saja. Akhirnya si mertua kamu misalnya atau orang tua kamu langsung menjudge bahwa kamu bersama pasangan kamu tuh memang jahat. Tapi kenyataannya setelah mereka ketahui kenapa kalian tegas, pasangan kalian ya emosi berlebihan, jahat, seperti itu ya, ultimatum kepada orang tuanya, kepada anak mantu kesayangan atau anak kesayangan. Karena orang tua atau orang tua ini yang merasakan akan dimanfaatkan orang-orang yang mereka sayangi atau mereka anggap benar perilakunya. Nah, ini ada perbedaan mengenai status keyakinan, status ras, ada juga seperti itu, perbedaan negara, daerah, usia. Nah, ini keren ini bro-bray. Mungkin kamu sudah terlanjur sakit Bunda rasakan energi di sini. Di sini mungkin pasangan kamu dari Leo, Aquarius, Gemini, Scorpio, Cancer, Capricorn, Virgo. Si mertua kamu berpikir untuk memperbaiki hubungan dengan kamu maupun pasangan kamu. Di sini mereka sudah mendapatkan berbagai macam ujian masalah. Masalah ini dilakukan oleh orang-orang yang atau anak mantu kesayangan, cucu kesayangan misalnya seperti itu ya, atau sepupu kesayangan misalnya seperti itu. Mereka pihak ketiga orang tua ini merasa terbebani, ada merasa malu, minder, sudah menyakiti kamu. Dan di sini mereka mengetahui ternyata masalah ini, sumber masalah yang terjadi sampai ada keretakan dengan pasangan kamu maupun kamu atau dengan anak kamu, cucu, cicit, karena ulah si mereka yang Bunda sudah sampaikan. Jadi pikiran si mertua kamu,
atau apapun ini ya, untuk bagaimana memperbaiki hubungan dengan kamu. Ini segera, bisa saja waktu 22 jam ada kabar dari mertua kamu atau siapapun yang sudah nyakitin kamu ini, bro. Mereka berpikir ingin bekerja sama, tidak mau lagi menyalahkan kamu. Dan mungkin kamu direndahkan dalam segi ekonomi, dalam status ras, adat istiadat, keyakinan. Justru mereka memantau, mencari tahu dari jarak jauh. Kamu itu yang menuntun anaknya lebih baik lagi. Dan justru kamulah penongkang dari keberhasilan anaknya. Misalnya seperti itu ya, anaknya dari pendidikan, dari keuangan, atau kesuksesan dalam karir. Ternyata kamu bukan hanya makan tidur, ternyata kamu punya penghasilan lebih dari mereka dengar dari anak kesayangan atau anak mantu kesayangan dengan keluarga besar. Ternyata kamu itu wanita lelaki bersinar. Ternyata tidak seperti apa yang mereka sampaikan ke mertua kamu. Ya, Bunda langsung sampaikan begitu saja ya, bro, agar paham. Di sini rumitnya masalah didapat oleh pasangan kamu, atau ini bisa saja mertua kamu. Mertua kamu ini berpikir ingin menyelesaikan masalah seperti tidak percaya lagi dengan anak kesayangannya, anak mantu kesayangannya, atau cucu, atau keluarga besar, atau teman. Karena ada kerabat juga ikut campur di posisi ini, sehingga kamu tersisihkan, pasangan kamu juga terbuang bersama anak kamu. Di sini ada permasalahan besar yang dihadapi oleh si mertua kamu. Jadi akhirnya mengambil satu keputusan, berpikir untuk menyelesaikan dulu, membersihkan energi toksik di sekelilingnya, lalu menghubungi kamu. Ini bisa saja 24 jam, 22 jam paling lambat. Mereka datang langsung menemui kamu, membicarakan mengenai kesalahan keputusan yang mereka sudah lakukan, sehingga menyakiti kamu bertahun-tahun di posisi ini. Ini juga mengenai keuangan. Mereka lagi terpuruk dari segi keuangan. Begitu juga kesehatan. Membuat si mertua kamu ini atau pihak ketiga ini ingin mencari jalan berkomunikasi. Jadi keinginan ini berpikir langsung bertindak, ini mertua kamu ini berpikir untuk berkomunikasi, mencari tahu tentang kamu. Pasti ada solusi. Ini di pikiran mereka, karena ternyata kamu itu sosok yang bersinar, sosok pembawa hoki, sosok mengubah perilaku anaknya menjadi lebih baik, sosok lebih baik. Dan di sini mereka ingin memberi keadilan kepada anak mantu kesayangan atau anak kesayangan. Karena ada korupsi juga di sini, penipuan. Si pihak ketiga mertua kamu ini atau orang tua kamu ini meninggalkan mereka atau mengusir dari tempat tinggal. Diam-diam mereka sudah menelusuri kamu dari sosmed, bisa saja seperti itu, atau menyuruh orang lain bagaimana keadaan kamu. Setelah mereka lihat situasi keadaan baik-baik, ini orang tua kamu ini sosok lelaki, bisa saja memulai datang menemui kamu. Ini datangnya bisa saja di sore hari, menemui kamu. Jadi zodiak yang Bunda tidak sampaikan, pasangan kamu, sepertinya di sini juga pihak ketiga ini merasa ini anak-anaknya mereka yang berdiri dengan kamu tidak bisa memang diatur. Ya, sifatnya agak kasar. Jadi mereka masa bodoh. Sampai ada sumpah, sampai mati pun mereka tidak mau berpikir untuk bertemu si pasangan kamu ini. Ini saja, tetap semangat kalian. Tabe-tabe.